Epidural hematoma. Jadi untuk definisi dari epidural hematoma adalah perdarahan di ruang antara tulang tengkorak dan juga dura mater. Umumnya disebabkan oleh trauma kepala. Sumber pendarahannya paling sering adalah arteri meningia media. Untuk EDH sendiri merupakan kegawat daruratan neurologis dan biasanya terjadi karena fraktur temporal. Lalu darah terkumpul membentuk bentuk biconvex atau lensep pada CT scan dan tidak melewati sutura karena duranya melekat kuat di sutura. Etiologi dari epidural hematoma sendiri dibagi menjadi dua, ada trauma dan juga non-trauma. Yang pertama ada trauma, yaitu mayoritas, dan penyebab utamanya adalah karena trauma kepala. Mekanisme yang tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor, kekerasan atau trauma fisik, jatuh yang tidak disengaja, dan bisa mengakibatkan fraktur tulang tengkorak terutama pada temporal dan robekan arteri meningia media sehingga terjadi pendarahan yang cepat. Bisa juga disebabkan oleh non-trauma dan ini merupakan hal yang jarang. Seperti infeksi dari kraniofacial akut, contohnya ada sinusitis frontal, yaitu osteomyelitis menyebabkan erosi pada pembuluh dural. Selanjutnya ada trombosis vena yang menyebabkan kongesti sehingga terjadilah pendarahan. Lalu ada koagulopati, yaitu gangguan dari pembekuan yang berisiko pendarahan meningkat. Lalu ada tumor hemoragik yang bisa mengakibatkan pendarahan dari lesi neoplastik. Lalu ada malformasi vaskular, yaitu kelainan pembuluh darah kongenital. Dasar EDH adalah karena trauma, terutama kecelakaan lalu lintas, dan non-trauma jarang, tapi penting karena bisa terjadi tanpa riwayat cedera. Selanjutnya untuk anamnesis, yaitu riwayat trauma. Biasanya kita tanyakan dulu untuk riwayat traumanya. Biasanya terdapat trauma kepala langsung. Mekanisme biasanya terjadi kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau benturan keras kepada kepala. Untuk gejala khasnya yaitu lucid interval, yaitu dia sempat sadar setelah trauma, kemudian terjadi penurunan kesadaran yang progresif. Keluhan klinisnya yaitu sakit kepala yang hebat, muntah, penurunan dari kesadaran, kejang, defisit neurologis vokal, contohnya ada hemiparesis dan amnesiokoria. Dan dari peningkatan dari tekanan intrakranial yaitu adanya penurunan dari progresif dan juga amnesiokoria atau pupil melebar satu sisi. Nah, selanjutnya ada refleks casing, yaitu merupakan tanda yang gawat seperti ada hipertensi, bradykardia, napas yang tidak teratur yang menunjukkan kompresi dari batang otak yang merupakan emergensi medis butuh tindakan segera. Lalu bisa juga dengan monitoring tanda vitalnya, yaitu apakah ada bradykardi, hipertensi, dan napas yang tidak teratur. Ini merupakan tanda dari refleks casing. Lalu dilakukan penilaian neurologis cepat yaitu GCS dan juga menilai dari pupilnya, ukuran dan reaktivitasnya. Lalu dilatasi pupil apakah dia ada ipsilateral, ini merupakan tanda dari herniasi, dan evaluasi juga dari penurunan kesadaran. Lalu kita juga bisa menilai dari motoriknya yaitu apakah ada hemiparesis, umumnya kontralateral. Lalu biasanya ada hiperrefleksia, refleks Babinski yang positif, dan ada false colocalizing signs atau Kernohan phenomena. Lalu dilakukan juga pemeriksaan trauma secara menyeluruh dari kepala sampai kaki, dan kita lihat apakah ada luka kepala atau laserasi scalp, apakah ada deformitas dari tulang tengkorak, dan apakah ada cedera lain seperti ada fraktur servikal dan ekstremitas. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu PT, APTT, trombosit, dan tromboelastografi jika ada, dan dilakukan pemeriksaan golongan darah dan juga crossmatch untuk mengevaluasi dari apakah ada koagulasi untuk persiapan operasi dan reversal dari antitrombotik. Untuk mengevaluasi dari apakah ada koagulasi, persiapan operasi, dan juga reversal dari antitrombotik. Lalu selanjutnya ada radiografi plain atau X-ray, kegunaannya terbatas dan kurang lebih dari 40% EDH tanpa fraktur, dan ini merupakan tidak cukup untuk diagnosis. Selanjutnya ada CT scan kepala yang merupakan gold standar dari pemeriksaan penunjang EDH. Dan ini merupakan pemeriksaan tanpa kontras dan cepat dan tersedia secara luas. Dan gambaran khas untuk EDH yaitu adanya lesi hyperdense, bentuk yang biconvex, dan tidak melewati sutura dan dapat melewati false atau tentorium. Nah, untuk MRI, dia lebih sensitif dari CT scan, indikasinya apabila gejala tidak sesuai dengan CT scan, EDH area vertex, dan untuk sekuens pentingnya adanya flare dan juga SWI. Selanjutnya pemeriksaan angiografi apabila dicurigai adanya AV vaskular dural untuk menilai dari anatomi vaskular dan juga sumber dari perdarahan. Untuk kriteria diagnosis dari EDH sendiri yaitu meliputi adanya riwayat trauma kepala, adanya penurunan kesadaran, dan adanya lucid interval, dan ada defisit neurologis secara vokal,
Dan CT scan menunjukkan hematoma epidural yang berbentuk biconvex, lesi hippodens, dan tidak melewati dari sutura. Selanjutnya, untuk tata laksananya, yang prinsip umumnya adalah EDH itu merupakan kegawat daruratan bedah saraf. Resikonya apabila tidak ditangani secara cepat bisa menyebabkan ekspansi hematoma dan herniasi yang menyebabkan kematian. Jadi untuk konsultasi dari bedah saraf harus dilakukan segera tanpa adanya penundaan, dan outcome-nya memburuk apabila delay operasi lebih dari 2 jam setelah dari penurunan kesadaran. Untuk penanganan awalnya yaitu resusitasi dengan mengikuti prinsip ABCDE yaitu ATLS, Airway Breathing Circulation, dan stabilkan pasien secepatnya untuk mencegah dari hipoksia dan juga hipotensi. Dosal spesifiknya bisa diberikan aspirin, clopidogrel atau ticagrelor, atau bisa juga diberikan heparin, warfarin, dan monitoring ulang dari parameter koagulasi. Untuk tata laksana dari indikasi non-operatif, semua kriterianya harus terpenuhi, yaitu volumenya di bawah 30 ml, ketebalannya di bawah 15 mm, mid-lensifnya di bawah 5 mm, DCS-nya lebih dari 8, dan tidak ada defisit neurologis. Selanjutnya untuk terapi bedanya, indikasi dari operasinya apabila volume hematomanya lebih dari 30 ml, dilakukan operasi tanpa melihat dari GCS-nya. Apabila GCS-nya di bawah 9 ditambah anisokoria, maka dilakukan operasi emergensi. Standarnya yaitu kraniotomi ditambah evakuasi hematoma, tujuannya untuk menghentikan dari pendarahan, mengurangi tekanan intrakranial, dan untuk buccal hanya bersifat sementara dan bisa di fasilitas yang terbatas.